dari keluarga atau tetangga yang punya hutang juga. Kenapa cuma teman-teman nih yang bisa nonton video saya? Karena apa? Karena Allah sudah menetapkannya. Karena Allah sudah menetapkan pikiran, hati, dan video ini untuk menjadikan energi yang tersambung. Makanya video ini ada di beranda teman-teman. Kalau teman-teman nggak yakin, monggo tinggalkan video ini. Tapi keyakinan saya kuat. Teman-teman yang nonton video ini, insya Allah sebentar lagi Allah bantu lunasin hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga bahagia selalu ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang lancar dan banyak melimpah, serta kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat beserta teman-teman dan keluarganya. Amin. Allahumma amin. Baik, video kali ini saya akan meneruskan video-video saya sebelumnya. Mungkin video ini video penutup teman-teman, yang masih seputar hutang piutang, apalagi hutang riba yang Allah nggak seneng banget teman-teman. Kalau teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel saya, boleh dicari video saya sebelumnya dengan menggunakan pakaian seperti ini. Judulnya tidak lain nggak jauh dari hutang piutang. Dari awal tuh harus prosesnya dilalui teman-teman. Kalau teman-teman mau dibantu dilunaskan hutangnya sama Allah. Jadi jangan cukup nonton di sini aja. Ini karena ini yang terakhir, ini penutupnya. Bukan kunci, sebetulnya kuncinya di awal. Kuncinya di video awal sebetulnya. Dan percaya nggak percaya, video ini dikeluarkan, diupload ke YouTube beberapa hari yang lalu, sudah banyak testimoni. Alhamdulillah, sudah banyak testimoni yang masuk ke dalam WA kita. Itu yang banyak cerita deh. Keajaibannya udah bermacam-macam lah. Yang itu membuat kita bahagia. Bahagia banget. Orang-orang aja ditolong sama Allah. Dan saya pastikan, saya yakin teman-teman yang nonton video ini juga sebentar lagi ditolong sama Allah. Logikanya seperti ini teman-teman. Dari jutaan orang, atau gini deh, yang paling simpel sederhananya gini. Dari keluarga atau tetangga yang punya hutang juga. Kenapa cuma teman-teman nih yang bisa nonton video saya? Karena apa? Karena Allah sudah menetapkannya. Karena Allah sudah menetapkan pikiran, hati, dan video ini untuk menjadikan energi yang tersambung. Makanya video ini ada di beranda teman-teman. Kalau teman-teman nggak yakin, monggo tinggalkan video ini. Tapi keyakinan saya kuat. Teman-teman yang nonton video ini, insya Allah sebentar lagi Allah bantu lunasin hutangnya. Percaya deh, saya aja yakin. Saya kan nggak kenal sama Anda, tapi saya yakin. Teman-teman kenapa nggak yakin? Baik, di video penutup ini yang saya akan sharing, yang akan saya bahas saat itu, di saat kondisi saya emang udah nggak enak. Tapi kondisi saya udah mulai enak, mulai membaik saat itu. Jadi saya cerita sekarang tuh tidak terlalu menggebu-gebu kayaknya, karena beberapa hutang saya sudah selesai saat itu. Tinggal ada mungkin 2-3 lagi lah, karena hutang saya itu kan lebih dari 7 waktu itu. Dan nilainya besar-besar. Ada beberapa yang besar, ada yang beberapa yang kecil. Karena yang kalau kecil-kecil itu yang urgent lah, yang ya gitulah. Saya buat video ini tuh, saya ceritanya feel-nya rasanya nggak terlalu semangat, powernya kayak video pertama. Karena saat itu saya melakukan hal ini, itu sudah banyak hutang saya yang dilunasin. Sudah banyak hutang saya yang dibantu sama Allah gitu. Tapi nggak apa-apa, powernya harus dapat. Energinya harus dapat sama teman-teman. Dan energinya harus tersambung dan terhubung sama teman-teman. Kalau teman-teman yang pola pertama, lanjutannya yang keduanya, ketiganya belum dapat, mudah-mudahan ini penutupnya beres. Saya doanya seperti itu. Mudah-mudahan ya, amin, Allahumma amin. Jadi gini, yang saya lakukan saat itu, dengan beberapa lah, kurang lebih 2 atau 3 hutang lagi, saya sabar aja. Karena saya udah yakin kalau Allah tolong saya. Sabar aja. Sabar dalam artian gini, di saat saya sabar, saya tenang aja, mencoba tenang, mencoba santai aja deh. Tapi ikhtiar tetap saya lakukan. Karena saat itu sudah ekonomi saya sudah mulai membaik dan saya sudah beberapa hutang saya sudah mulai tertutup. Jadi bisa saya menyisihkan. Sekarang bisa menyisihkan, bukan nabung teman-teman, tapi menyisihkan untuk persoalan yang masih ada gitu. Ibaratnya untuk nutup lah, untuk nutup, walaupun nggak tutup semua, untuk nutup deh, untuk nutup
Ya nyicilnya berapa saya bagi tuh. Tapi saya pilih dulu yang mana yang lebih urgent, yang lebih penting, yang mendesak, yang waktunya gitu. Itu yang saya tutup dulu. Saya sabar, tenang. Di saat saya tenang, di saat saya sabar nerima semuanya, saya biasa ibadah biasa, pekerjaan saya biasa, hubungan sama sosial membaik gitu. Mulai cair sama keluarga, mulai cair. Bahkan hubungan sama istri lebih harmonis, lebih kayak apa, saat bulan madu gitu. Betul teman-teman, itu saya rasakan. Nah, disitulah Allah memberikan apa, ide-ide, Allah memberikan eh, tambah keyakinan, cara-cara gimana, Allah memberikan orderan saat itu, Allah memberikan orang-orang baik yang ngajak kebaikan gitu. Walaupun kebaikan itu nggak, intinya hasilnya bukan uang yang dapat gitu, kebaikan ke majelis gitu, itu enak banget rasanya. Sampai pada satu titik ada seorang teman sahabat saya, ya saya bilang sahabat lah, yang bilang kalau misalnya kamu terburu-buru nanti nggak akan bener, udah santai aja. Saya juga pernah mengalami. Jadi bukan kita aja loh teman-teman, jadi jangan khawatir, gak usah pesimis, jangan minder, banyak orang di luar sana yang punya utang, cuma harus beresin. Teman-teman teman saya bilang kayak gitu, sahabat. Terus di saat itu dia bilang gini, kalau kira-kira itu mendesak, ada bunganya, udah pakai dulu uang saya. Nggak usah diganti dulu sekarang, nanti aja kalau kau punya uang. Nanti aja. Dan tidak ada bunganya. Silahkan aja, kamu mau cicil sehari 1.000 silahkan. Celang total dulu utangmu berapa. Itu teman baru, jadi teman. Jadi teman-teman, ini nggak masuk akal. Saya punya teman, namanya si A. Si A ini ke rumah, bawa temannya si B. Si A, teman saya nih, bawa temannya si B. Nah, 2 orang ini ke rumah malam itu. 3 hari selanjutnya, yang 2 orang ini, si A ini kan sama si B nih. 3 hari berikutnya, si B, ya 2 orang ini datang bawa si C. Si C ini temannya si B, yang si A juga baru kenal gitu. Nyambung nggak teman-teman? Saya bingung neranginnya ya. Si A teman saya, si B ini temannya teman saya. Itu datang malam itu. Nah, 3 hari berikutnya si A, B, C ini datang. Tapi si A ini baru kenal sama si C karena si C ini temannya si B. Wah gitulah pokoknya lah, pusing. Teman baru lah ibaratnya. Tapi orangnya soleh. Orangnya sekarang kaya raya. Masya Allah, tabarakallah. Itu baik banget orangnya. Kalau baru kenal sama saya, baru kenal ya kurang lebih dari 3 hari itu, kurang lebih seminggu, dia udah ngomong kayak gitu. Wah, saya bilang, ini orang kok baik banget, orang Jawa itu. Orangnya baik banget, padahal kan baru kenal. Saya nggak ini, saya nolak baik-baik, bukan dalam artian saya sok suci atau saya sok bisa ngelunasin, nggak cuman, aduh mas ya kita kan baru kenal nih, nggak enak kalau gini. Tapi beliau tuh memaksa. Saya panggil beliau lah karena beliau tuh mulia nih, kalau bagi saya orangnya baik banget lah. Udah nggak apa-apa mas, silakan aja, biar tenang hidupnya, biar tenang. Dan saat itu dia mengajak kebaikan ke majelis itu bukan karena aliran tertentu, enggak. Pure pertemanan aja, pengen berteman aja. Oh ya udah, alhamdulillah. Saat itu saya ngobrol sama istri, gini nih tawarin sama si mas ini gini. Istri juga sempet berpikir jangan deh, nggak enak, baru bukan kita mikirnya nggak suudzon gitu. Wah takutnya ada apa, enggak gitu. Kita kan baru kenal, nggak enak. Apalagi itu kan temen dari, wah pokoknya panjang prosesnya gitu. Tapi gimana deh ntar bicara lagi deh gimana, takutnya ditolak juga malah nggak enak. Ngobrol-ngobrol lagi, ketemulah sama keluarganya, sama istrinya saat itu. Sama istrinya saya ketemu juga, kenalan, ngobrol-ngobrol, udah langsung disampaikan. Pas kita lagi makan bakso kalau nggak salah. Udah nggak apa-apa mas, gini-gini aja. Secara tidak langsung, sekarang saya berpikirnya simpel. Emang orang itu baik banget. Walaupun dia nggak punya, dia selalu nolong orang. Dan dia nggak pernah ngeluh orangnya. Saya baru mikirnya sekarang, di saat itu, dia tuh emang orangnya sampai sekarang banyaknya nolong orang gitu. Walaupun dia kondisinya juga lagi nggak bagus. Contohnya, setelah pokoknya beres deh utang saya, diberesin sama dia. Saya masih nyicil ke dia gitu. Saya nyicilnya berproses. Di saat saya nyicil nih, ada cerita yang mungkin buat sampai buat saya nangis lah. Di satu sisi, di saat saya nyicil, dia nggak bilang kondisi dia lagi terpuruk banget. Usahanya lagi kurang baik waktu itu. Rumah kontrak. Saya kan masih ikut sama keluarga. Saya masih ikut sama nebeng sama orang tua saya saat itu. Tapi dia nggak cerita kondisi saat itu dia seperti apa.
Tahu-tahu udah berapa bulan dia baru cerita, iya itu waktu bulan apa sampai beras aja nggak punya. Wah, saya nangis di situ. Kenapa nggak bilang? Orang sebaik ini nggak bilang. Ternyata emang orangnya seperti itu, nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngeluh, nggak mau nyusahin orang, pengennya ngebantu orang terus. Cuma cocok jadi presiden itu mah. Gitu orangnya. Nah, kita balik lagi sama cerita tadi. Mungkin dengan kesabaran, dengan tenang, Allah menunjukkan orang-orang baik di sekitar kita yang mungkin selama ini tertutup, ya mungkin ada penghalangnya karena kita dosanya banyak banget. Allah bukain tuh. Orderan sudah mulai masuk, bisa nyicil ini, keuangan sudah mulai membaik, hubungan harmonis sama keluarga udah mulai membaik. Bahkan Allah mendatangkan yang, wah itu kata saya kan nggak masuk akal lah. Orang baru kenal, dari si Anu yang benar-benar ya baru kenal banget lah. Itu kan sampai sekarang masih berhubungan baik gitu. Bahkan ya orangnya baik banget lah. Saya kalau sholat itu selalu doakan beliau sama keluarganya gitu. Orang yang baik banget, betul. Baik banget. Itu teman-teman, jadi pembahasan yang terakhir ini sabar, tenang. Jadi karena kalau kita tenang, kalau kita sabar, takutnya begini teman-teman, di saat kita lalai dengan sabar kita, taruh lagi nih, 1 jam lagi Allah mau bantu kita. Ini bahasa saya, 1 jam lagi Allah mau bantu kita. Tapi kita nggak sabar. Kita berpaling, kita misalnya, udahlah pinjem ini aja deh. Pinjem lagi untuk tutup ini deh. Yang harusnya 1 jam lagi Allah tolong, jadi nggak ditolong. Itulah. Nggak akan sampai mati, tenang aja. Kalau Allah sudah menolong itu pasti Allah ngasih, pasti itu. Tinggal sabarnya aja kita. Nggak akan sampai ada apa-apa, enggak lah. Jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa direnungkan, dicermati, dipahami ya bahasa saya. Ini bahasa saya sih, saya nggak pakai skrip, nggak pakai apalah. Nulis juga bingung saya, ya apa adanya saya bicara aja. Yang saat itu saya lakukan seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung banget caranya gimana, coba deh ubek-ubek di channel saya deh. Ada video sebelumnya. Kalau saya bahas di sini panjang banget teman-teman. Ini mungkin nggak sejam 2 jam beres gitu. Ini saya persingkat, saya bermudah. Cuman mudah kok. Cuman kita ngelakukan 1, 2, 3. Ini yang keempat. Udah. Yang pertama tuh biasanya udah banyak banget. Banyak banget kok yang nge-WA saya sudah. Nah, tim saya sudah banyak yang nge-WA. Berhasil alhamdulillah om. Bahkan ada yang mau ngasih uang gitu. Wah udah deh saya bilang dengan cerita mereka berhasil ditolong sama Allah, ya udah senang banget. Gak usah ngasih uang, nggak apa-apa. Kalau mau ngasih ya nggak apa-apa, kan rezeki jangan ditolak. Itu aja teman-teman. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dalam video ini, dan apapun yang teman-teman kondisinya sekarang lagi sama seperti apa yang dulu pernah saya rasakan, yuk ikuti langkah-langkahnya. Insya Allah dengan kita mengikuti langkah-langkah itu dengan istiqomah, dengan bersungguh-sungguh, insya Allah Allah cepat bantunya teman-teman. Baik, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.